Selamat siang, perkenalkan nama saya Kurniawanti Batara dengan NIM 210611040115 dari kelas C3 Akuntansi. Pada saat ini saya akan membahas materi di bab 13, yaitu strategi keseluruhan audit dan program audit dengan dosen pengampu Encik Sincanedi Rondonuwu SE MM AK. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang prosedur-prosedur penilaian risiko. Standar audit 315 mewajibkan auditor untuk memperoleh pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya, untuk menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan klien. Nah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam standar audit yang berbunyi, auditor harus melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk menyediakan suatu dasar bagi pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan asersi. Nah, sebagai respon atas penilaian risiko kesalahan penyajian material tersebut, auditor melakukan prosedur audit lebih lanjut yang terdiri dari pengujian pengendalian, pengujian substantif golongan transaksi, prosedur analitis substantif, dan pengujian rinci atas saldo. Dalam merancang prosedur audit lebih lanjut, standar audit menetapkan bahwa auditor harus, yang pertama, mempertimbangkan dasar penilaian yang dilakukan atas risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi untuk setiap golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan, termasuk yaitu kemungkinan kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh karakteristik tertentu yang relevan dengan golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan. Dan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pengujian dalam prosedur audit lebih lanjut. Nah, dalam mengembangkan suatu strategi audit keseluruhan, audit menggunakan 5 jenis pengujian untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Nah, seperti telah diuraikan tadi, auditor menggunakan prosedur penilaian risiko untuk menilai risiko kesalahan penyajian material. 4 jenis pengujian lainnya merupakan prosedur audit lebih lanjut yang dilakukan sebagai tanggapan atas risiko yang teridentifikasi. Nah, 4 jenis pengujian tersebut yaitu terdiri dari yang pertama, pengujian pengendalian, yang kedua, pengujian substantif golongan transaksi, yang ketiga, prosedur analitis substantif, dan yang terakhir yang keempat yaitu pengujian rinci saldo. Selanjutnya yaitu pengujian pengendalian. Pemahaman auditor tentang pengendalian internal digunakan untuk menilai pengendalian untuk setiap tujuan audit transaksi. Sebagai contoh yaitu penetapan tujuan ketelitian untuk transaksi penjualan yang ditetapkan rendah dan tujuan keberadaan yang ditetapkan moderat. Nah, apabila kebijakan dan prosedur pengendalian diyakini dirancang dengan efektif, maka auditor menilai risiko pengendalian pada level yang mencerminkan relatif efektifnya pengendalian tersebut. Selanjutnya yaitu prosedur analitis. Prosedur analitis mencakup investigasi sebagaimana yang diperlukan atas fluktuasi atau hubungan teridentifikasi yang tidak konsisten dengan informasi relevan yang lain, atau yang berbeda dari nilai yang diharapkan dalam jumlah yang signifikan. Ada 2 tujuan terpenting prosedur analitis substantif dalam audit atas saldo-saldo akun, yaitu yang pertama, menunjukkan kemungkinan kesalahan pengajian dalam laporan keuangan, dan yang kedua, menghasilkan bukti substantif. Yang terakhir yaitu hubungan antara prosedur analitis dengan pengujian substantif. Prosedur analitis juga hanya merupakan indikasi tentang kemungkinan kesalahan penyajian yang mempengaruhi nilai rupiah dalam laporan keuangan. Apabila prosedur analitis memberi indikasi terjadinya fluktuasi tidak biasa, auditor harus melakukan pengujian substantif golongan transaksi atau pengujian rinci saldo untuk memastikan rupiah kesalahan penyajian sungguh telah terjadi. Apabila auditor melakukan prosedur analitis substantif,
dan yakin bahwa kemungkinan kesalahan penyajian rendah, maka penyajian substantif lainnya bisa dikurangi. Nah, risiko inheren dapat juga diperluas ke setiap tujuan audit saldo. Sebagai contoh, kondisi ekonomi yang memburuk dalam usaha klien akan membuat auditor berkesimpulan adanya risiko tinggi untuk kerugian piutang tak tertagih. Baiklah, demikianlah materi yang telah saya bahas pada saat ini. Sekian dan terima kasih.